Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurihwan Alfiansyah. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk menjelaskan ataupun untuk mengerjakan soal final pada mata kuliah jaringan komputer. Baik, langsung saja. Di sini pertama itu kita diminta untuk membuat sebuah topologi seperti ini. Baik, langsung saja kita ke Cisco Packet Tracer. Baik, yang pertama di sini saya sudah menyiapkan topologinya terlebih dahulu dengan tujuan untuk menghemat waktu tentunya. Kemudian langsung saja kita melihat soal yang pertama itu kita disuruh melakukan konfigurasi. Oke, baik. Dan juga di sini ada ketentuan yaitu router 0 itu diberi nama hostname-nya itu yaitu r.iot, kemudian router 1 r.mulmet, dan seterusnya sampai ke router 5. Baik, langsung saja pertama yang kita lakukan itu melakukan setting pada router 0 yaitu interface-nya. Langsung saja kita enter di sini, kemudian kita enable, kemudian kita ketikkan configuration atau config saja. Nah, di sini kita lihat di router 0 itu yang terhubung itu yang pertama ada SE2/0 atau kabel serial, dan juga FA atau fast Ethernet 0/0, dan juga yang ke kanan itu ada SE atau kabel serial 3/0. Nah, yang pertama itu kita melakukan pengaktifan ke kabel yang ke atas saja dulu, yaitu kita ketikkan mohon maaf, yang pertama itu kita ubah dulu namanya sesuai dengan ketentuan di sini, di mana router 0 itu bernama r.iot. Nah, langsung saja kita ubah terlebih dahulu perintah itu HO atau hostname, kemudian kita ketikkan nama yang akan diubah, dia IoT, kemudian kita enter, dan otomatis dia di sini akan berubah untuk nama routernya. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan kabel yang ada pada router 0. Kemudian kita ketikkan interface atau INT saja untuk lebih ringkasnya. Kemudian kita lihat di sini yaitu ada kabel serial 2/0. Dia terhubung ke router 0. Maka kita ketikkan SE2/0. Kemudian kita enter. Nah, adapun IP yang diberikan di sini yaitu 10.10.10. Nah, kita langsung ketikkan saja IP add 10.10.10 titik, di sini kan 0, tapi kita ketik 1 karena ini bukan settingan untuk network. Kalau network itu dimulai dari 0, karena ini cuma IP add, maka kita mulai dari 1 saja. Nah, karena dia prefix di soal saya lihat dia menggunakan prefix 30. Di sini prefix 30 berarti subnetnya itu 255.255.255.252. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, selanjutnya itu kita no shutdown atau no SH. Oke, sudah selesai. Sekarang kita menuju ke sebelah kiri atau kanan. Tapi saya di sini memilih ke sebelah kanan saja, sebelah kiri saja. Yaitu yang pertama INT, atau di sini juga kita bisa X dulu. Kemudian kita INT FA 0/0 karena dia terhubung ke sini. Kita aktifkan ini. Nah, selanjutnya kita enter. Kemudian IP yang ada di kabel ini atau di bagian ini yaitu 192.168 kemudian titik 10. Nah, di sini 10.0 dia memiliki prefix 26. Maka kita ketikkan begini IP address, yaitu ini IP address ya. Kita ketikkan 192.168 kemudian titik 10.1.
Sekali lagi, kenapa kita bukan titik nol? Karena ini cuman IP address-nya, bukan setting untuk network. Nah, karena dia prefix 26, maka subnet masknya yaitu 255.255.255 dan 192. Oke, kita enter. Kemudian kita no SH atau no shutdown. Enter. Oke, sudah selesai. Enter lagi. Nah, kita bisa lihat di sini kabel dari sebelah kiri dari router 0 ini sudah warna hijau, artinya itu sudah diaktifkan. Nah, kenapa yang di atas ini belum? Karena kita harus mengaktifkannya di sini terlebih dahulu. Kita coba nanti di sini ya, setelah ini. Nah, selanjutnya kita lihat di kabel sebelah kanan dari router 0 ini. Dia juga terhubung ke serial 3/0. Maka kita aktifkan juga. Kita X dulu. Kemudian INT SE3/0. Kemudian kita enter. Lalu kita lihat di sini IP yang tertulis di sini yaitu 50.50.50.0 dengan prefix 30. Nah, kita langsung ketik saja IP add 50.50.50.1. Selanjutnya untuk prefix 30 itu subnet masknya yaitu 255.255.255 kemudian titik 252. Nah, selanjutnya kita enter, kemudian kita no SH atau no shutdown. Oke, sudah. Kita sudah mengaktifkan semuanya. Kita beralih ke router selanjutnya. Kita ke router 1. Oke, kita masuk ke CLI. Kemudian kita enter di sini. Seperti biasa kita enable dulu, kemudian configuration T. Oke. Nah, di sini di router 1 itu pada soal dia meminta namanya diubah menjadi R-Mulmet atau ruangan multimedia. Nah, langkahnya yaitu pertama kita HO atau hostname, kita ganti hostname-nya yaitu r.mulmet. Kita enter, maka nama routernya di sini akan berubah. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Selanjutnya kita lihat di sini di router 1 ini dia itu terhubung kemana saja, yaitu ada pertama itu SE3/0 ke router 3, kemudian dia juga terhubung ke FA ke kiri ini untuk ke switch 3, nah, dan juga ke SE2/0 ke bawah ke router 0. Pertama-tama di sini saya akan aktifkan dulu ke SE3/0 ke atas ini. Maka kita ulangi cara yang tadi pada router 0 yaitu INT SE3/0. Kemudian kita enter. Nah, kita lihat di sini untuk IP yang diberikan di sini yaitu ketentuannya 20.20.20.0/ atau prefix 30. Kita langsung saja masukkan di sini IP add 20.20.20.1. Sekali lagi, ini kan bukan setting network, makanya kita beri angka 1 saja. Nah, selanjutnya yaitu subnet mask dari 30 itu 255.255.252. Kemudian kita enter. Lalu kita no shutdown. Nah, sudah, kita exit, kita beralih ke kiri ke FA 0/0. Kita masuk ke sana INT FA 0/0. Kemudian kita enter. Nah, kita lihat di sini IP ketentuan IP yang diberikan yaitu 192.168.30.0 prefix 24. Nah, langsung saja kita IP add 192.168.30.1. Untuk prefix 24 ini dia itu subnet masknya yaitu
255.255.255, kemudian titik 0. Kita enter dan kita no shutdown atau no SH. Nah, setelah kita aktifkan, dia di sini juga sudah berwarna hijau. Nah, kita selanjutnya beralih ke maksud saya ke kabel yang menuju ke router 0 ini, yaitu kabel serial 2/0. Kita masuk ke sana dulu untuk mengaktifkannya dengan cara interface atau INT 2/0 SE 2/0. Kemudian kita enter, kita lihat di sini. Untuk settingan IP, ketentuannya itu 10.10.10/30 atau prefix 30. Nah, kita ketikkan saja IP add 10.10.10.2. Kenapa 2? Karena kita sudah menggunakan titik 1 di sini sebelumnya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini dia kan prefixnya itu 30, maka subnet masknya yaitu 255.255.255.252 dan kita enter dan no shutdown. Nah, setelah kita aktifkan, pertama kita aktifkan di sini dulu, kemudian kita ke sini dan di sini sudah berwarna hijau. Oke, baik. Selanjutnya kita beralih ke router 2. Kita lihat di sini router 2. Oke, pertama itu seperti biasa kita enable dulu, kemudian kita ketik configuration atau config, dan kita enter. Nah, di router 2 ini pada soal dia tidak meminta untuk diubah hostname-nya, maka kita tidak usah ubah, langsung saja kita lihat di sini dia terhubung ke kabel mana saja, yaitu dia terhubung ke SE 3/0 untuk menghubungkannya ke router 0 dan juga FA 0/0 dia menghubungkannya ke switch 2. Ya, switch 2 di sini. Ya, switch 2. Nah, benar, switch 2 ya. Nah, selanjutnya langkah pertama seperti yang tadi yaitu INT SE. Saya ke kiri dulu ya. INT SE 3/0. Kemudian enter. Selanjutnya kita lihat di sini. Ketentuannya yaitu 50 untuk IP yang diberikan nantinya 50.50.50.0 prefix 30. Selanjutnya kita ketik IP add 50.50.50.1 dan kita pakai di sini yaitu subnet masknya karena dia itu prefix 30, maka subnet masknya 255.255.255.252. Oke, kita enter saja sini. Nah, kemudian kita no shutdown. Nah, setelah kita aktifkan di sini sudah berwarna hijau. Kemudian setelah itu kita ke bawah terlebih dahulu, kita X dulu di sini untuk exit. Nah, kita enter saja sini. Nah, kita lihat di sini yang masih merah itu yang FA 0/0 itu menghubungkan ke switch 2. Nah, kita langsung aktifkan saja dengan cara INT FA 0/0. Kita enter. Kemudian kita lihat di sini ketentuan IP yang diberikan yaitu 192.168.20.0. Kemudian prefix 29. Kita langsung masukkan saja IP add 192.168.20.1. Kenapa bukan titik 0? Sekali lagi yaitu karena ini bukan settingan untuk networknya. Nah, kita ketahui bersama prefix dari subnet mask dari prefix 29 itu kan 255.255.245.248. Nah, ini adalah subnet mask dari prefix 29. Selanjutnya kita enter dan kita no shutdown. Oke. No shutdown dan kita lihat di sini sudah berwarna hijau ya, berarti artinya itu dia sudah terhubung. Nah,
Setelah setting konfigurasi di router 2 ini, kita beralih ke router 3. Kita masuk ke CLI, kita enter, kemudian seperti biasa kita enable dulu, kemudian kita melakukan configuration atau config. Nah, di sini di router 3 itu di soal dia meminta untuk mengganti nama hostname-nya menjadi r.main. Nah, kita lihat di sini, kita ubah dulu sho r.main, kita enter dan nama routernya akan berubah. Nah, selanjutnya kita lihat di sini juga di soal untuk router 3 ini dia harus diberikan password yaitu vcom 123. Maka kita setting juga di sini untuk router 3 ini kita setting enable password vcom 123. Enable password vcom 123 untuk mengatur password agar bisa mengakses ini. Nah, selanjutnya kita langsung saja kita enter. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan mengetikkan kabel yang terhubung ke router 3. Kabel apa saja itu? Kita lihat di sini, yaitu kabel serial 3/0 yang terhubung ke router 1. Dan juga kabel serial 2/0 yang terhubung ke router 4. Nah, selanjutnya kita aktifkan yang di kiri terlebih dahulu. Itu caranya INT SE 3/0 dan kita enter. Kita lihat di sini untuk pengaturan IP-nya itu dia menggunakan 20.20.20.0 prefix 30. Kita masukkan saja langsung IP add 20.20.20.20.20.20 dan 2. Kenapa 2? Karena di sini tadi sudah kita gunakan titik 1. Nah, selanjutnya dia menggunakan prefix 30 yang berarti subnet masknya yaitu 255.255.255.252. Nah, selanjutnya kita enter, kemudian kita no shutdown. Nah, kita lihat di sini sudah berwarna hijau, artinya itu sudah terhubung. Selanjutnya kita enter lagi, kita exit. Kita aktifkan kabel yang ada di sebelah kanan, yaitu INT SE 2/0. INT SE 2/0. Ini kita enter. Nah, kita lihat di sini IP pengaturannya itu 30. Dia harus diberikan 30.30.30.0 prefix 30. Kita langsung masukkan saja IP add 30.30.30.1. Kenapa bukan 0? Sekali lagi, karena kita di sini bukan mau setting networknya. Kita gunakan titik 1. Selanjutnya kita lihat di sini karena prefix 30 berarti subnet masknya 255.255.255.252. Dan kita enter dan no SH. Oke, sudah. Kita telah mengaktifkannya di router 3. Nah, kenapa pada di sini kabelnya berwarna hijau? Karena dia juga terhubung ke router 4, sedangkan di router 4 kita belum melakukan pengaktifan. Sekarang kita mengaktifkan di router 4. Nah, kita bisa lihat di sini, kita sama seperti yang tadi, kita enter dulu di sini, kemudian enable configuration atau config, dan kita enter. Nah, di router 4 ini, kembali kita lihat ke soal, tidak ada peraturan yang harus mengubah namanya. Tidak ada pengaturan yang harus dia dirubah namanya. Di sini tidak ada. Maka dari itu, langsung saja kita melakukan konfigurasi, yaitu kita lihat di sini terlebih dahulu. Pada router 4 itu dia terhubung ke kabel serial 7/0 yang menghubungkan router 4 ke router 6 yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita lihat juga di sini dia juga terhubung ke
kabel serial 3/0, yaitu menghubungkan antara router 4 ke router 5. Dan yang terakhir, dia menghubungkan kabel router 4 ke router 3 menggunakan kabel serial 2/0. Nah, sekarang kita melakukan pengaktifan terlebih dahulu. Di sini saya akan ke kanan saja terlebih dahulu. Dan kita lihat di sini kanan SE7/0, maka kita ketik INT SE7/0. Dan kita enter. Seperti biasa, kita lihat di sini ketentuan IP yang akan diberikan 192.168.40.0/30. Nah, kita ketik di sini IP add 192.168.40.1. Karena dia prefix 30, maka subnet masknya yaitu 255.255.255.252. Dan kita enter dan no shutdown. Nah, setelah kita mengaktifkan yang ada di sebelah kanan, saya akan berpindah untuk mengaktifkan yang ada di arah bawah dulu. Nah, caranya itu sebenarnya kita bisa lanjutkan di sini, tapi biar lebih jelas saya X dulu. Nah, dan kita masuk ke kabel SE atau serial 3/0 yang menghubungkan router 4 ke router 5. INT SE 3/0. Kemudian kita enter di sini. Kita lihat di sini untuk ketentuannya itu dia harus menggunakan IP 40.40.40.0 dan prefix 30. Kita langsung masukkan saja 40.40.40.1. Oke, selanjutnya karena prefix 30, maka subnet masknya yaitu 255.255.255.252. Dan kita enter. Oh maaf, saya lupa memasukkan di sini kata IP add. Mohon maaf. Kita tulis di sini terlebih dulu IP add dan spasi, lalu kita enter. Nah, kemudian kita no shutdown. Oke, sudah kita aktifkan di sini. Selanjutnya kita X, lalu kita sambungkan yang ada di sebelah kiri dari router 4 ini, yaitu kabel serial 2/0 yang menghubungkan ke router 3. Oke, kita ulangi lagi, yaitu INT SE kabel serial 2/0. Dan kita enter di sini. Kita lihat di sini pengaturannya itu yaitu menggunakan IP 30. Mohon maaf, kita ketik dulu IP add 30.30.30.2 karena titik 1 sudah digunakan sebelumnya untuk mengaktifkan di router 3 ini, maka kita gunakan titik 2 saja. Kemudian karena dia prefix 30, maka subnet masknya yaitu 255.255.255.252. Nah, selanjutnya kita enter saja di sini. Lalu kita ketik no SH atau no shutdown. Nah, selanjutnya itu sudah terhubung, yang memberikan tanda bahwa kabelnya itu sudah berwarna hijau. Nah, kita minimize dulu, kemudian kita beralih ke router 5. Sekarang kita berada di router 5. Nah, seperti biasa kita enable dulu, kemudian configuration atau config untuk ringkasnya config. Nah, kembali kita melihat ke soal. Di soal itu dia memberikan ketentuan bahwa kita harus mengubah router 5 ini, yaitu nama hostname-nya yaitu r.ds. Oke, kita langsung saja kita ubah terlebih dahulu HO atau hostname r.ds. DS ini data science. Ya. Kemudian kita enter dan nama routernya akan berubah. Nah, oke, selesai. Kembali kita lihat di sini di router 5 itu di sebelah kanan dia menghubungkannya ke switch. Kita lihat di sini ini switch. Ya, switch 1. Nah, dengan menggunakan kabel FA atau fast ethernet 0/0 dan juga ke atas ke router 4 menggunakan kabel 3/0 serial 3/0. Tapi
Terlebih dahulu saya akan ke kanan. Oke, kita int fa 0/0 dan kita enter. Dan kita lihat di sini untuk peraturan IP-nya yaitu 192.168.50.0 prefix 27. Kita langsung masukkan saja IP add 192.168.50.1. Karena dia prefix 27, maka subnet masknya yaitu 255.255.254. Ya, benar, 224. Nah, selanjutnya kita enter saja langsung sini dan kita no shutdown. Nah, di sini kabel ke kanannya sudah terhubung, yang menandakan warna hijau pada kabel. Dan kita enter di sini, kita X atau exit, kemudian kita mengaktifkan kabel yang menuju ke atas ke router 4, yaitu kabel serial 3/0. Kemudian kita langsung saja int se 3/0, int se atau serial 3/0. Kemudian kita enter, lalu kita IP add. Kita lihat di sini ketentuannya itu 40.40.40.0 slash atau prefix 30. Nah, kita langsung saja IP add 40.40.40.2. Kenapa 2? Karena titik satunya itu sudah kita gunakan di router 4 tadi. Nah, karena dia prefix 30, maka subnet masknya yaitu 255.255.255 lalu titik 252. 255.255.252. Oh ya, benar. Sekarang kita enter, lalu kita no shutdown, atau kita akan mengaktifkannya yaitu dengan kata no shutdown. Kita enter. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah berwarna hijau. Maknanya itu dia sudah terhubung. Oke, di router 5 itu sudah selesai, kita menuju ke router 6. Kita masuk ke CLI, sini kita enter. Seperti biasa kita enable dulu, kemudian kita configuration atau membuka lembar config atau dengan cara config. Nah, kita masuk di sini, kembali kita melihat ke soal. Di soal itu ada ketentuan pada router 6 atau router PT itu dia harus diubah nama hostname-nya menjadi r.vcom. Oke, langsung saja kita ubah dengan cara perintah ho r.vcom. Kita lihat di sini. r.vcom. F-nya kecil. Oke. r.vcom. Dan nama router akan berubah. Kita enter. Oke. Selanjutnya di sini kita lihat kabel apa saja yang terhubung, yaitu kabel serial 2/0 yang menghubungkan antara router 6 dan juga router 4, dan juga kabel FA 0/0 atau fast ethernet 0/0, dia menghubungkan ke server 0 atau server PT. Kita melakukan pengaktifan terlebih dahulu ke sebelah kiri atau ke sisi kiri, yaitu ke router 4 dengan menggunakan kabel SE 2/0. Caranya itu kita ketikkan saja int se 2/0 dan kita enter, dan kita lihat di sini ketentuan IP-nya yaitu 192.168.40.0 prefix 30, dan kita enter IP add 192.168.40.2. Kita menggunakan titik 2 karena sebelumnya titik 1 kita sudah gunakan pada router 4 untuk mengaktifkan ke arah sebelah kanan di kabel SE 7/0. Maka kita gunakan di sini titik 2. Nah, karena kita lihat di sini dia menggunakan prefix 30, maka subnet masknya itu 255.255.255.252. Dan kita enter, lalu kita no shutdown. Oke, dia sudah terhubung. Kita bisa lihat di sini sudah berwarna hijau untuk kabelnya. Sekarang kita akan mengaktifkannya ke router 6 ke server 0. Oke, kita X saya di sini dan kita lihat situ
int fa 0/0, lalu enter. Lalu kita lihat satuan IP-nya yaitu 192.168.60.0 prefix 30. Langsung saja IP address 192.168.60.1. Karena dia prefix 30, maka subnet masknya yaitu 255.255.255.252. Kemudian kita enter, lalu kita no shutdown. Oke, kita sudah mengaktifkannya. Nah, setelah kita mengaktifkan semua kabel, kita melakukan IP DHCP pool. Di sini saya akan melakukan IP DHCP pool untuk router 0 terlebih dahulu, seperti urutan pada pengaktifan kabel tadi. Sekarang saya membuka router 0. Ini kita enter saja. Kita masuk dengan cara IP DHCP pool r.iot. Nah, kita enter di sini. Oke. Kita lihat. Mohon maaf. Oh iya, mohon maaf, saya belum enter tadi. Enable dulu. Kemudian kita config. Nah, sekarang kita masukkan lagi, yaitu IP DHCP pool r.iot. Kemudian kita enter. Nah, kita masukkan default routernya, default router, dia itu kita lihat di sini, default routernya itu 192.168.10.1. Maka kita ketik 192.168.10.1. Kita enter. Oh, mohon maaf, saya typo. Di sini default. Saya nulisnya default. Ini hal biasa ya. Oke, kita enter saja. Oke, selanjutnya kita tulis networknya. Nah, di sini kita tulis 192.168.10.0. Nah, kita menggunakan titik 0 karena ini adalah men-setting networknya. Berbeda tadi kita menggunakan titik 1, titik 2 karena kita bukan men-setting networknya. Nah, sekarang karena dia prefix 26 maksud saya, maka subnet masknya itu 255.255.255.192. 255.255.255 dan titik 192. Oke. Kemudian kita atur untuk DNS servernya. Sini kita gunakan DNS server dari Google saja, itu 8.8.8.8. Oke. Kita enter. Kemudian kita exit di sini. Oke, kita exit dulu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita sudah melakukan setting DHCP portnya. Kita ke router 1. Nah, di router 1 kita aktifkan juga setting DHCP poolnya, yaitu dengan cara enable dulu dan configuration config. Kemudian kita tulis di sini yaitu sama seperti tadi, IP DHCP pool r.mulmet. Kemudian IP DHCP pool r.mulmet. Dan kita enter. Sini kita masukkan default routernya yaitu 192.168.10.0.
168.30.1. Ini kita bisa lihat di sini ya. Oke, selanjutnya kita enter, kemudian kita masukkan networknya, yaitu net atau network 192.168.30.0. Karena dia prefix 24, maka subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Oke, kita enter saja. Kemudian kita masukkan DNS server. Kita atur DNS servernya, yaitu kita pakai DNS Google saja, 8.8.8.8. Kemudian kita enter dan kita exit. Nah, untuk setting IP DHCP pool dari rmulmet ini sudah selesai, kita exit saja. Lalu selanjutnya kita ke router 2. Sini kita akan setting DHCP-nya juga. Ya, maksud saya dia kan ini bukan DHCP, di sini kita akan setting OSPF-nya. Kita setting OSPF-nya, yaitu dengan cara enable dulu, pertama enable, kemudian configuration config, dan kita enter. Nah, kita setting OSPF-nya di sini, router OSPF 10, 10. Kemudian OSPF 10, kemudian kita enter. Lalu kita masukkan network, yaitu 50.50.50.0 dan juga 192.168.20.0 prefix 29. Oke, pertama kita masukkan yang 50.50. Oke, yaitu net 50.50.50.0 karena kita setting OSPF, kita lihat di sini dia menggunakan prefix 30, maka wildcard-nya atau kebalikan dari subnet masknya yaitu 0 ya, 0.0.0.0.0.3 area 0. Nah, kita enter. Selanjutnya kita setting networknya juga, net 192.168.20.0 dan wildcard-nya yaitu 0. Dia kan prefix 29, maka wildcard-nya yaitu 0.0.0.7. Oh ya, 7. Dan area 0. Area 0. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya sini sudah selesai untuk setting OSPF dari router 2. Selanjutnya kita ke router 3. Di router 3 ini kita setting OSPF-nya juga, yaitu enable dulu. Nah, kita di sini disuruh untuk memasukkan password. Kita lihat di router 3 tadi, lihat ke soal, di router 3 kita memberikan password vcom 123. Maka di sini kita masukkan vcom 123 dan kita enter. Nah, jika passwordnya itu benar, maka dia langsung masuk. Dan kita config. Oke, kita sudah masuk. Selanjutnya kita setting router SPF-nya. Router OSPF N, dan kita enter. Kemudian kita setting network yang terhubung ke router 3, yaitu 20.20 dan juga 30.30 dan seterusnya. Nah, 20 dulu, yaitu net
20.20.20.0 dengan wildcard 0.0.0.3 area 0. 20.20.20.0.0.0.3 area 0. Oke, kita enter. Lalu kita pada keyboard kita tekan saja arrow atas. Nah, kita sisa ganti di sini yaitu 30 yang 30, sini juga 30. Oke. Nah, kita enter saja di sini. Nah, sudah berhasil. Oke, kita sudah setting pada router 3 untuk router OSPF-nya. Selanjutnya kita X saja di sini. Kita berpindah ke router 4. Nah, di router 4 juga ini kita akan setting router OSPF-nya dengan cara enable. Pertama, kita enable dulu. Dan config. Kemudian kita ketik router OSPF 10, enter. Kemudian kita lihat di sini, router 4 itu terhubung ke network mana saja, yaitu yang pertama ada network 30.30 dan juga network 40.40 ini yang di bawah, dan juga network 192.168.40. Pertama kita ke kiri saja dulu, network atau network 30.30.30.0. Wildcardnya yaitu dia kan prefix 30, maka wildcardnya itu 0.0.0.0.0.3 area 0. Oke. Sekarang kita ke sebelah atau ke bawah. Oke, kita ke bawah dulu. Kita ketik saja. Oke, di sini loadingnya baru berhasil. Kita langsung saja net atau gerakan arrow atas pada keyboard Anda. Itu caranya kita ganti saja pada sininya di networknya, yaitu 40. Di sini kan dia pakai 40. Nah, 40. Nah, 40. Oke. Nah, kita akan mengaktifkan router atau setting router OSPF dari network 40.40.40.0 prefix 30. Oke. Selanjutnya di sini net 40.40.40.0 0.0.0.3 area 0. Oke. Kita enter. Nah, selanjutnya kita ke sebelah kanan, yaitu network 192.168.40.0 prefix 30. Kita ketik network net 192.168.40.0. Wildcardnya itu 0.0.0 0.0.0.0.0.3 dan area 0. Oke, sekarang kita sudah men-setting router OSPF dari router 4 ini. Kita X. Lalu kita berpindah ke router 5. Kita enter. Kita enable dulu. Dan config. Kita setting di sini. Kita akan setting untuk DHCP-nya. DHCP. Ya. IP DHCP full R.ds. Ya, R.ds. Oke, kita enter. Nah, kembali kita lihat ke Cisco atau ke topologi.
Dia itu terhubung ke network 192.168.50.0 prefix 27, dan juga ke atasnya yaitu dia juga terhubung dengan network. Dia terhubung ke network 40.40.40.0 atau prefix 30. Oke. Selanjutnya kita langsung saja untuk setting IP DHCP pool R. Oke, saya sudah ketik ini ya. Langsung saja kita masukkan network 192.168.50.50 ya, titik 0 prefix 255, subnet mask prefix 27, itu 255.255.224. Jadi kita cek lagi net 192.168.0.255.255.254. Oke, sudah berhasil. Enter. Lalu kita list default routernya, yaitu 192.168.50.1 untuk default routernya ya. Oke, kita cek default router. Oke, sekarang kita enter, lalu kita setting untuk DNS servernya, yaitu DNS server 8.8.8.8. Kita menggunakan DNS server untuk DNS server dari Google saja. Oke, kita enter di sini. Lalu setelah selesai men-setting DHCP poolnya, kita langsung saja setting router OSPF-nya ya. Kita exit di sini. Kita langsung saja setting router OSPF-nya ya. OSPF 10, router OSPF 10. Oke. Kita enter di sini. Untuk networknya itu 40 ini dan ini. Oke. Kita ke atas terlebih dahulu ya. Net 40.40.40.0 wildcard 0.0.0.0.3 area 0. Oke, dan net 192.168.50.0. Aduh, baru kelar loading. Kita ulang. 192.168.50.0 untuk wildcardnya, yaitu karena dia prefix 27, maka wildcardnya yaitu 0.0.0.31. Oke, area 0. Oke, area 0, enter. Sudah selesai. Sekarang kita akan setting access point. Oke, tapi terlebih dahulu saya akan pause dulu ya. Oke, baik. Mohon maaf, tadi saya mengalami beberapa kendala atau pekerjaan yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Maka dari itu, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang atau pengerjaan tentang final jaringan komputer, mencakup jaringan komputer ini. Oke, baik. Di sini saya terakhir itu akan mengatur access point, tapi sebelum itu tadi saya lupa juga untuk mengatur router OSPF dari kedua router ini, dari antara router 0 dan juga router 1.
Tapi pertama-tama itu saya akan ke router 0 terlebih dahulu. Kita enable dulu di sini. Kemudian kita masuk ke configuration dengan cara conf-t. Nah, di sini kita sudah masuk. Kemudian kita lihat di sini berapa network ada berapa network yang terhubung ke router 0, yaitu 1, 2, 3. Berarti ada 3 network. Saya ke kiri terlebih dahulu dengan cara kita masuk ke router OSPF 10, kemudian kita enter. Lalu kita ke kiri dulu ya, net 192.168 ya, 168.10 ya, titik 0. Kemudian wildcard masknya karena dia prefix 26, berarti kita pakai wildcard mask 0.0.0.63 ya, 63 area 0. Oke, kita sekarang ke sebelah kanan. Oke, net kita lihat di sebelah kanan itu network 50.50.50 dan titik 0. Dengan prefix 30 maka wildcard masknya yaitu 0.0.0.7 area 0. Nah, oke. Sekarang setelah kita ke kanan dan juga ke kiri, sekarang kita ke atas. Oke, sekarang kita ke atas ya. Karena prefixnya sama yaitu 30, maka kita sisa ganti angka 50-nya menjadi 10. Oke, benar 10 ya. 10. Oke, kita cek lagi untuk menghindari atau untuk mengurangi kesalahan, minimum kesalahan. Kita cek lagi di sini. Oke, sudah benar ya. Oke, kita enter. Oke, kita sudah lakukan router OSPF-nya. Kita X. Oke, ini sudah bisa. Sudah selesai. Loadingnya baru ya, kita X saja di sini. Dan kita masuk ke router 1. Di sini sudah sempat saya lakukan router OSPF-nya. Ya, caranya sama saja, yaitu kita enable dulu dan kita masuk ke config dengan cara conf-t, kemudian router OSPF. Kemudian kita lihat di router 1 itu dia ada beberapa network yang terhubung. Ada 3 yaitu 192.168 dan ini 1, 2, dan 3. Nah, kita masukkan yang saya ke bawah dulu 10.10.3, oke. Dan 192 saya ke kiri 168.30.0. Karena dia itu prefixnya 24, maka wildcard masknya itu 0.0.0.255 area 0. Kemudian kita ke atas dengan prefix 30 dia di sana, maka wildcard masknya itu 0.0.0.3 area 0. Oke, sudah selesai. Sekarang yang kita lakukan yaitu kita lihat kembali ke soal ya. Oke, kita kembali ke soal, kita lihat di sini. Oke, sudah semua. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi VLAN mode access pada VLAN 10 dan 20. Oke, kita masuk ke Cisco Packet Tracer lagi. Kita lihat di sini. Kita pertama ke switch 2 ya, untuk melakukan konfigurasi antara dua ini. Kita CLI, kemudian kita enter saja di sini, kita enable, kemudian kita conf-t, oke. Nah, oke, kita sudah masuk di sini. Pertama kita ke VLAN 10 dulu ya, VLAN 10. Oke, kita beri nama name instruktur ya, name instruktur. Kemudian kita exit, kemudian VLAN itu ini dengan nama name client ya, client, maaf L-nya kecil. Oke, client. Kemudian kita X lagi. Oke, kita exit,
Kemudian kita lakukan konfigurasi. Pertama itu kita akan ke sebelah kiri dulu, yaitu VLAN 10. Nah, caranya itu kita lihat di sini nih. Kabel yang terhubung ke switch, yaitu fast Ethernet 0/2 untuk VLAN 10. Oke, kita masuk INT FA 0/2. Kemudian kita enter di sini. Nah, sudah masuk. Kita masuk ke switch port mode akses SW. Kemudian kita tap saja. Nah, switch port mode akses. Oke. Oke, selanjutnya switch port mode akses ya. Sudah. Oke, kita enter. Kemudian switch port akses VLAN 10. Oke, kita switch port akses VLAN 10. Nah, sekarang kita enter. Sudah, kemudian kita X. Oke, setelah kita X atau exit, kita masuk ke bagian VLAN 20 atau VLAN client. Nah, sekarang kita masuk ke situ, kita lihat nih kabel yang terhubung itu kabel apa? Dia FA 0/3. Sekarang kita masuk lagi INT FA 0/3. FA 0/3. Kemudian enter, kemudian kita ketikkan switch port mode akses. Oke, sekarang kita enter, kemudian switch port akses VLAN 20. Oke, sudah. Kita sudah mengerjakan nomor 4, yaitu konfigurasi VLAN. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lihat ke soal lagi. Oke, pada router 3 sebelumnya saya sudah kasih password juga dengan nama Vicom ya. Ini enable password Vicom 123. Oke, sudah. Nah, sekarang kita beralih ke setting untuk access point. Dan cara ini kita buka config. Kita buka config ya. Kemudian ke port 1. Kemudian kita lihat di soal konfigurasi access point dengan nama SSID Umi Connect dengan password Umi Uhuah. Oke, kita akan lakukan itu dengan cara ke SSID tadi dia minta dengan nama Umi Connect. Nah, sekarang kita ke authentication, kita pilih WPA2PSK. Oke, sekarang kita masukkan di sini passwordnya Umi Uhuah. Umi Uhuah. Oke. Umi Uhuah ya. Sini sudah. Nah, oke. Sekarang kita selesai membuat password. Sini kita bisa lihat ya. Umi Uhuah untuk passwordnya. Sekarang kita beralih ke server. Di sini untuk server kita setting untuk default gateway-nya yaitu 192.168.60.1 dan DNS-nya itu saya memakai DNS Google saja di sini 8.8. Oke. Nah, di sini sudah selesai. Sekarang kita sisa untuk mengaktifkan IP configuration. Ini IP configuration pada tiap-tiap perangkat. Yaitu pertama IP configuration, kita ke desktop IP configuration, kita ke DHCP saja. Oke, sukses ya. Sini juga. Sekarang kita ke desktop IP configuration DHCP. Oke, sukses juga. Di sini juga kita ke DHCP. Oke, sudah. Sini juga kita ke DHCP ya. Oke, sudah. Sekarang kita ke DHCP juga. Oke, sudah. Di sini juga kita ke DHCP. Oke, sudah. Sekarang di sini kita
akan melakukan terlebih dahulu kita akan menghubungkan untuk laptop yang access point dengan cara kita ke config, kemudian kita ke mohon maaf, kita ke PC wireless terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ketik connect, kita refresh di sini, kita tunggu. Nah, di sini tampil Umi Connect, kita pilih, ini kita connect di sini, kita masukkan password yang tadi, Umi Uhuah, dan kita connect, dan dia terhubung ya. Oke, kita lanjutkan ke laptop berikutnya, yaitu laptop PT2. Oke. Sekarang saya ulangi lagi ya, itu kita ke PC wireless terlebih dahulu, kemudian kita connect, kemudian di sini kita klik refresh, kemudian kita tunggu sampai dengan wireless network name itu muncul, Umi Connect, kemudian kita pilih, kita connect, lalu kita masukkan passwordnya itu Umi Uhuah. Oke, sudah kita connect dan sudah terhubung ya. Sekarang langkah selanjutnya yaitu di sini saya akan mengatur IP configuration-nya juga. Nah, kita pakai DHCP. Baik. Oke, sukses ya. Sini juga. Oke, IP configuration. Saya ulang ya. Oke, sudah. Untuk laptop ini dia itu tidak bisa karena dia violet karena dia ini punya pilihan tersendiri. Oke. Baik, kita sekarang testing. Ini ke sini, sukses. Ini ke sini, sukses juga. Dan ini ke sini. Oke, kita ulang ke sini. Oke, sukses ya. Kita lihat di sini, ini ke sini. Pilot, oh sukses, oke. Sini, ke sini. Pilot untuk pertama, tidak apa-apa, kita coba lagi. Oke, sukses ya. Ini ke kemana? Sini, oke. Oke, sukses. Oke, baik. Kita lihat soal. Oke, sudah saya kerjakan semua. Oke, baik. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan dan pengerjaan soal pada final mata kuliah jaringan komputer ini. Saya mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan pada pembahasan kali ini. Dan juga mohon maaf tadi saya sempat tunda atau pause atau stop dulu recordnya karena ada beberapa hal yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.